Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Suster. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah, saya baik, Suster. Alhamdulillah, keadaan Kakak baik. Baik, Kakak. Sesuai kontrak kita kemarin, hari ini kita ketemu lagi untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang kesiapan perkembangan menghadapi usia dewasa muda. Ya, baik, Suster. Nah, kita akan menggunakan PPT sebagai medianya ya, Kak. Ya, Suster. Nah, oke. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kakak, apakah sekarang Kakak sudah memiliki persiapan untuk menghadapi masa depan sebagai seorang dewasa muda? Sudah, saya saat ini sedang kuliah dan saya sedang mempersiapkan untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, rumah yang bagus, dan kehidupan yang bagus, sehingga saya dapat membahagiakan orang tua saya dan keluarga saya. Nah, iya, berarti bagus sekali ya, Kak. Berarti Kakak sudah memiliki tujuan hidup sebagai seorang dewasa muda, yaitu ingin membanggakan kedua orang tua dan menjadi sukses. Ya, benar, Suster. Baiklah, Kak. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dewasa ya, Kak. Nah, dewasa itu adalah suatu masa di mana seseorang sudah melewati masa pada masa bayi, masa anak-anak, yaitu masa toddler, preschool, dan masa sekolah, dan juga masa remaja. Nah, sampai masuk kepada masa dewasa. Nah, di mana pada masa dewasa ini seseorang sudah siap menerima kedudukan dalam masyarakat. Nah, masa dewasa ini dibagi menjadi 3 bagian, Kak, yaitu ada dewasa muda, dewasa pertengahan, dan dewasa tua. Nah, pada usia Kakak sekarang yaitu 21 tahun, itu sudah berada dalam kategori usia dewasa muda. Nah, apa saja sih yang harus dilalui pada usia dewasa muda ini? Saya tidak tahu. Nah, kita lihat ke PPT-nya ya, Kak. Ya, Suster. Nah, jadi ada beberapa perkembangan psikososial yang normal yang harus dilalui oleh seorang dewasa muda. Nah, itu ada menurut Havrik Hartz, yaitu tugas dan perkembangan dewasa muda yang pertama adalah menikah. Menikah atau membangun rumah tangga. Jadi, seorang dewasa muda itu adalah permulaan di mana seorang menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Nah, jadi pada masa ini seseorang sudah harus merencanakan bagaimana dia akan menikah. Sudah harus melakukan perencanaan tentang pernikahan. Pernikahan di masa depan dengan waktu yang tepat. Nah, sudah harus mengetahui pada usia berapa dia akan menikah, dengan siapa dia akan menikah, dan seperti apa kategori pasangan yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak. Nah, jadi setelah menikah, seorang dewasa muda itu akan merencanakan untuk memiliki keturunan bersama pasangannya. Nah, tentunya setelah menikah mereka pasti akan memiliki anak, dan seorang dewasa muda perempuan seperti Kakak akan memiliki 2 peran, itu sebagai istri dan sebagai ibu. Bagi laki-laki itu sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Nah, di usia sekarang ini Kakak sudah harus merencanakannya supaya bisa mengelola rumah tangga yang baik demi terwujudnya impian kehidupan masa depan yang baik. Nah, tugas selanjutnya adalah dengan memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu pekerjaan. Nah, tentunya seorang harus memiliki pekerjaan untuk membangun kehidupan sosial ekonomi yang baik di masa depannya. Ya, baik. Dan juga harus membina hubungan yang baik dengan masyarakat, tetangga, dan lingkungan sekitar. Misalnya dengan ikut dalam kegiatan-kegiatan adat atau goro bersama di lingkungan.
Nah, baiklah Kak, itulah tadi perkembangan psikososial usia dewasa muda menurut ahli. Nah, tentunya tidak akan mudah untuk menjalani perkembangan kehidupan pada masa dewasa muda tersebut. Nah, pasti akan ada banyak masalah dan cobaan yang terjadi. Nah, dan mungkin akan menimbulkan beberapa hal yang menyimpang. Nah, karena itu kita akan membahas apa saja sih psikososial yang normal dan tidak normal atau menyimpang pada masa usia dewasa muda ini. Ya, Sis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan psikososial yang normal. Yang pertama ada menetapkan tujuan hidup. Jadi, seseorang harus menetapkan tujuan hidup, di mana tujuan hidup ini adalah hal yang paling penting dan harus ditentukan sendiri oleh seseorang dewasa muda. Nah, seseorang harus mempunyai tujuan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, saya ingin bertanya, apakah saat ini Kakak sudah memiliki tujuan hidup? Sudah, saya saat ini sedang kuliah dan saat ini akan mencapai cita-cita saya untuk tujuan hidup yang lebih baik. Wah, bagus sekali ya Kak. Berarti Kakak memiliki tujuan hidup yang bagus untuk mencapai cita-cita Kakak. Ya. Nah, berarti Kakak sudah memenuhi satu kriteria dari perkembangan psikososial yang normal. Nah, kriteria yang kedua adalah berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan lawan jenis. Nah, ini penting untuk memiliki seorang sahabat atau pacar untuk berbagi sukacita dan sebagai tempat curhat. Nah, kalau boleh tahu, apakah Kakak memiliki seorang sahabat atau seorang pacar? Iya, saya punya beberapa sahabat dan tapi saya belum punya pacar, terus. Oh, baik Kakak. Berarti Kakak sudah memiliki teman untuk berbagi suka dan duka. Namun belum menemukan pasangan hidup ya Kak. Ya. Baiklah, untuk kriteria selanjutnya adalah berperan serta atau melibatkan diri dalam kegiatan di masyarakat. Nah, penting untuk mengikuti beberapa kegiatan di adat yang ada di lingkungan. Nah, misalnya seperti mengikuti kegiatan remaja masjid atau kegiatan pengajian. Nah, kalau boleh tahu, apakah saat ini Kakak ada mengikuti kegiatan-kegiatan di daerah Kak? Kalau pengajian saat ini saya tidak mengikutinya karena jarang ada waktu untuk perkuliahan, apalagi online ini. Tapi saya mengikuti perkumpulan dengan mahasiswa-mahasiswa kampus yang ada di dekat daerah saya. Nah, baiklah Kak, berarti Kakak ada mengikuti perkumpulan mahasiswa di daerah ya Kak? Ya, benar. Nah, berarti Kakak sudah memenuhi kriteria ini juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada memilih calon pasangan hidup. Nah, ini sangat penting karena sangat berpengaruh bagi kehidupan masa depan. Nah, seseorang yang sudah memasuki usia dewasa itu harus menikah dan memiliki anak agar bisa membangun keluarga baru. Nah, saat ini kan Kakak belum memiliki pasangan hidup atau calon pasangan hidup. Nah, tapi apakah Kakak sudah memiliki kriteria seperti apa calon pasangan hidup yang Kakak inginkan? Tentu sudah. Saya menginginkan suami tentunya yang seagama dengan saya, yaitu Islam, dan dia berbeda suku dengan saya. Terus selanjutnya dia mapan dan mampu menyayangi keluarga saya juga, serta dia tidak dan dia juga terlihat agak tampan. Nah, berarti Kakak sudah memiliki beberapa kriteria untuk menjadi calon suami Kakak ya. Nah, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya ya Kak. Nah, baiklah, untuk kriteria selanjutnya adalah menetapkan karir atau pekerjaan. Nah, dengan kuliah saat ini sedang kuliah di jurusan yang Kakak inginkan, berarti Kakak sudah memiliki karir atau pekerjaan yang Kakak inginkan ya Kak. Nah, kalau boleh tahu, Kakak sedang kuliah di jurusan apa itu Kak? Jurusan keperawatan di Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah, kalau Kakak kuliah di jurusan keperawatan, berarti Kakak
sudah menetapkan karir sebagai seorang perawat ya Kak? Ya, benar. Nah, baiklah, untuk selanjutnya adalah kriterianya itu mempunyai pekerjaan. Nah, untuk kehidupan yang lebih baik dan status sosial ekonomi yang baik, seseorang harus memiliki pekerjaan dan juga untuk menjamin hari tuanya. Nah, baiklah selanjutnya. Nah, baiklah Kak, itulah tadi kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang dewasa muda dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar bisa bertindak dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dan tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Ya, Sus. Nah, apa sih hal-hal yang menyimpang dari perkembangan psikososial seorang dewasa muda? Nah, ada beberapa faktor masalah yang menyebabkannya ya Kak. Nah, yang pertama yaitu ada tidak memiliki atau tidak menetapkan tujuan hidup. Nah, di sini artinya seseorang yang hidupnya hampa karena tidak ada motivasi dalam dirinya, juga tidak ada motivasi atau dukungan dari lingkungan dan keluarganya. Nah, untuk yang kedua ada tidak berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan lawan jenis. Nah, ini artinya seseorang itu tertutup dengan orang lain, tidak mau berbicara dengan orang lain, tidak berinteraksi dengan orang lain, atau biasa kita sebut dengan isolasi sosial. Nah, selanjutnya yaitu tidak berperan serta atau melibatkan diri dalam kegiatan di masyarakat. Nah, artinya yaitu seseorang ini tidak peduli dengan lingkungan sekitar, tidak mau berhubungan dengan tetangga atau tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan apapun di daerahnya. Nah, selanjutnya adalah tidak mau memilih calon pasangan hidup. Nah, ada orang yang ingin hidup sendiri sampai akhir hidupnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk penyimpangannya ya Kak. Nah, yang terakhir adalah tidak menetapkan karir atau tidak memiliki pekerjaan, atau biasa kita sebut dengan pengangguran. Nah, ini adalah penyimpangan karena tidak ingin merencanakan hal yang lebih baik untuk rencana masa depannya. Nah, baiklah Kak, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang kesiapan peningkatan perkembangan usia dewasa muda. Nah, sampai di sini apakah Kakak ada yang ingin ditanyakan atau yang tidak mengerti dari penjelasan saya tadi Kak? Tidak, saya sudah cukup paham. Nah, alhamdulillah jika Kakak sudah cukup paham. Nah, kalau begitu saya mau tahu dong Kak, apa saja yang sudah Kakak ketahui tentang bagaimana kesiapan peningkatan perkembangan pada usia dewasa muda yang normal. Nah, bisa Kakak ulangi Kak? Baiklah, tadi ada beberapa. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan hidup. Yang kedua, berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan lawan jenis. Selanjutnya, berperan serta atau melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, memilih calon pasangan hidup. Selanjutnya, menetapkan karir atau pekerjaan. Selanjutnya, memiliki pekerjaan. Nah, iya benar sekali Kak. Kakak sudah mengingatnya dengan baik dan menjawabnya dengan sangat baik Kak. Nah, kalau begitu ini saya ada leaflet Kak tentang kesiapan peningkatan perkembangan menghadapi usia dewasa muda. Nah, bisa Kakak baca-baca untuk menambah pemahamannya ya Kak. Iya, terima kasih Sus. Ya, sama-sama Kak. Nah, baiklah Kak, kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya Kak. Iya. Maaf jika ada salah dan kurang dari pendidikan kesehatan ini. Nah, kalau begitu saya permisi dulu Kak. Iya Sus. Terima kasih. Terima kasih Sus.